Betul banget. Jangan cepat puas gitu. Kalau misalkan pengen explore selagi masih muda, explore aja. Jadi bisa menambah wawasan juga, Setuju. menambah pengalaman. Mm-mm. Jadi seperti itu ya, Sarah very well. Jadi sejak kapan tuh Kak, waktu Kakak Itu tuh memutuskan untuk masuk ke dadakan pageant? banget, Kak. Jadi ada open audition itu di bulan Januari 2020 kemarin, dan aku kayak memutuskannya itu di end of December. Jadi bener-bener late banget, kayak bener-bener cepet banget kejadian itu tuh bener-bener kayak, yaudah deh, aku audisi dulu, kalau misalnya puji Tuhan yang nanti keterima, baru what next lagi nih stepnya, aku harus ngapain lagi, itu aku baru memikirkan tuh bener-bener kayak, ini banget kayak udah dadakan aja gitu, nggak yang terprepare sangat well gitu, aduh nggak banget, aku ikutin aja kayak let it flow gitu Kak ceritanya. Oke, jadi memang ya udahlah sesuai rencana Tuhan aja, yang penting Betul. mulai dulu gitu ya Kak ya. Ya. Jadi yang takut nih untuk memulai sesuatu Mm-mm. hal, mungkin bisa dicontoh juga Kak Bella, langsung aja mulai dulu, kan kita nggak tahu ya Benar rencana Tuhan banget. seperti apa, siapa tahu memang jodohnya di Iya. bidang ini seperti itu. Nah kalau kebetulan lingkungan atau keluarga kakak mendukung nggak Kak kalau kakak memutuskan untuk Kalau masuk ke pageant keluarga ini? dan lingkungan aku sih dari dulu emangnya untungnya aku tuh tinggal di keluarga yang sangat suportif. Jadinya mereka tuh kayak ya do anything you want aja, dia bakalan support, dia nggak mikir kayak entar resikonya gimana-gimana, tapi ya pasti itu udah kamu bakalan memilih step yang lebih baik, ya udah kita bakal setuju. Lain kalau misalnya kita mikir kita bakalan ke arah yang lebih jelek, pasti keluarga nggak ngedukung kan. Tapi karena aku kemarin udah kayak ngomong gimana nih, tapi aku ngomongnya itu pas udah aku ikutan audisi, soalnya aku mikirnya kayak ya kan belum tentu masuk juga, Ya, belum tentu masuk surprise juga, Kak. jadi kayak ya udah kita yang penting udah audisi dulu aja. Terus aku bilang kayak ma apa aku masuk ini, terus kayak ah serius, akhirnya dari sana mereka lebih ngedukung lagi gitu. Oke, jadi Mm-mm. sekalian buat surprise juga ya. Ternyata, wah udah nggak bilang audisi tiba-tiba udah menghasilkan, udah Iya lolos gitu gitu. ceritanya dadakan. Oke, terus kalau misalkan untuk mungkin kita juga pengen tahu nih Kak, sebenarnya modal utama untuk menjadi atau untuk memasuki ke dunia pageant itu ada apa aja sih Kak menurut Yang Kakak? modal pertama yang harus kita siapkan sih yang pasti percaya diri. Karena yang kita berikan ke semua orang itu ya total kita. Kalau misalnya kita mau ketemu orang, terus yang pertama kali kita lakukan yaitu kita minder ngelihat orang lain, itu udah bikin kayak orang ngelihatnya kok kamu nggak percaya diri ya sama diri kamu sendiri. Gimana kalau misalnya kamu mau merepresentasikan Indonesia ke ajang internasional gitu kan kalau pageant. Jadi kita yang pertama pasti harus be confident. Terus yang kedua juga kita tuh harus punya inner beauty yang baik, kita harus punya attitude yang baik. Kalau misalnya kita ketemu orang, apa yang harus kita lakukan? Masa kita ketemu orang terus kita cuma diem aja juga kan nggak mungkin. Jadi kayak hal-hal yang lebih ke dalam diri yang seharusnya emang dari dulu kita udah diajarin sama orang tua kita. Cuman emang masih belum bener kita terapkannya, atau kemarin-kemarin masih kayak kadang diterapkan kadang enggak. Jadi pas kalau misalnya teman-teman mau ikutan join, bukan di pageant things doang sih, cuman kayak ke semua hal ya, kita mau kerja, mau ketemu orang baru segala macam, yang pertama kita harus confident, yang kedua kita harus punya attitude yang baik. Itu sih yang pasti dari aku tuh. Oke, jadi modal awalnya itu adalah yang pertama percaya diri. Karena kalau misalkan diri Yap, sendiri aja nggak pede, itu untuk memulai sesuatu hal yang baru aja pasti kayak benar insecure duluan atau benar mungkin dan negative thinking duluan. Gitu. Jadi kita perlu betul. soul yang positif, terus juga selalu optimis gitu ya. Percaya aja kalau Tuhan udah kehendaki pasti Bener, setuju dilancarkan. banget. Seperti itu ya sahabat. Oke, nah kalau misalkan pencapaian terbesar apa sih Kak kira-kira yang sudah Kakak capai selama di dunia pageant? Mungkin di sini teman-teman juga penasaran banget, silakan Kak. Kemarin itu kan aku join Miss Grand Indonesia 2020, terus kebetulan aku jadi first runner up-nya, juara duanya, yang aku juga kaget ternyata juara duanya itu kita harus go to international juga untuk
representasikan Indonesia. Jadi aku kayak awalnya masih kaget, aku kira kayak oh ya udah juara 2 gitu kan. Ternyata juara 2-nya juga goes to international. Nah, pas ke internasionalnya aku memegang title sebagai Miss Intercontinental Indonesia 2021. Gitu. Wow, jadi pertama itu dari Miss Grand dulu ya kan? Habis itu langsung go international, ternyata bisa jadi Miss Intercontinental gitu. Luar biasa, Amin. sangat-sangat inspirasi. Dari tadi aku lihat banyak banget komen yang bilang, wow Kak Bella cantik banget, Kak Bella yang inspirasi. Nah, mungkin di sini pada kaget ya tiba-tiba Kak Bella live sama Well gitu. Atau nah mungkin tadi kita juga udah tahu pencapaiannya Kak Bella untuk di bidang pageant ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah ini aku baca dari question box. Nah, kalau untuk membangun percaya diri ala Kak Bella itu seperti apa Kak? Karena kan tadi salah satu modal utama dan tips untuk memasuki dunia pageant ini harus kita percaya diri gitu. Tapi bagi sebagian orang mungkin ada yang bilang, aku tuh anaknya introvert, jadi kalau ketemu orang mungkin nggak biasanya orang gitu, atau mungkin belum terbiasa untuk berkomunikasi di depan layar atau seperti apa gitu. Nah itu kakak ada tipsnya nggak untuk orang-orang seperti tadi aku aslinya tuh dulu tuh aku anaknya nggak terlalu yang extrovert juga. Aku tuh anaknya introvert juga, kayak ambivert lah. Jadi setengah-setengah gitu. Kadang introvert, kadang extrovert. Kayak suka-suka situasinya aja lagi enak apa enggak gitu kan. Nah, tapi gimana caranya kita bisa jadi percaya diri? Ya kalau misalnya aku pribadi sih ya Kak, lebih aku tuh sering banget list apa sih kayak kelebihan aku tuh apa aja, kekurangan aku apa aja. Udah, kekurangan kita itu jangan jadiin beban buat hidup kita. Kelebihan kita itu yang harus kita tonjolkan, kita harus share ke orang-orang. Jadi kekurangan kita itu tertutupi oleh kelebihan kita. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kayaknya aku nggak percaya diri deh kalau misalnya aku harus ngomong pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus kalian bisa ngomong pakai bahasa apa? Ya udah keluarin aja dengan bahasa yang kalian bisa, tapi biarkan orang lain tuh embrace sama apa yang kalian berikan gitu. Jadi menurut aku sih pertama caranya gitu. Jadi udah deh kalau misalnya kita semua orang jujur pasti pernah merasakan insecurity. Aku pun sampai sekarang juga masih sering banget insecure kalau misalnya ngelihat orang segala macem. Tapi gimana caranya kita bisa nggak terlalu pemikir kayak, aduh kayaknya aku kalau misalnya ngeliat dia insecure segala macem. Nah makanya jangan sampai kita tuh membanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Kita harus fokus aja sama diri kita sendiri. Apa yang harus kita pelajari lagi, apa yang harus kita tonjolkan lagi dari diri kita, yaitu yang kita lakukan gitu. Biar kita tuh makin pede lagi ke depannya. Bukan yang malah kayak kita mikirin kekurangan kita mulu, jadinya kita tuh malah makin drop gitu. Mending udah deh, itu hempas aja kekurangan kita bisa mempelajari lagi kok apa yang kelebihan kita punya gitu. Betul, setuju banget. Karena kalau misalkan kita comparison terus sama yang lainnya, kayaknya nggak ada habisnya ya. Karena kan selalu ada di atas gitu. Nah, kita juga harus selalu bersyukur. Mungkin kita juga harus selalu lihat diri kita, potensi apa aja nih yang kira-kira bisa dikembangkan dan mungkin bisa menjadi potensial gitu lah ya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang insecure itu adalah hal yang wajar. Tapi kalau misalkan insecure secara berlebihan dan berkepanjangan sehingga menyebabkan mungkin jadi malas kah, atau mungkin melibatkan kegiatan lainnya jadi kayak nggak semangat lagi. Nah itu perlu diwaspadai gitu ya kayak. Jadi memang harus sangat-sangat mencintai diri sendiri juga seperti itu. Jangan muncul. Oke. Bukan Ricis. Dikira Ricis katanya. Banget katanya. Iya. Pernah ada yang bilang banyak yang bilang katanya. Maaf ya ada yang ganggu ya. Next question tadi aku lihat itu nggak apa-apa. Iya. Kita lanjut ya Kak ya, pertanyaan selanjutnya. Aku lihat di kolom question box ada yang tanya juga nih Kak. Sebenarnya untuk job desk-nya Miss Intercontinental itu seperti apa aja sih Kak? Mungkin kan yang dilihat, oh jalan-jalan, terus yang udah diupload konten foto-fotonya. Kayaknya menarik nih. Orang-orang pada bingung sebenarnya job desk-nya apa? Mungkin Kakak bisa share.
sebagai perpagenan tuh kayak setiap pageant itu punya visi misi sendiri. Jadi kalau misalnya di visi misi aku sebagai Miss Intercontinental kemarin sih, ya lebih kayak memberikan sama tipsnya kayak bikin orang-orang wanita-wanita di sana yang masih insecure sama diri kita, yang masih nggak pede sama diri kita, itu tuh kita tuh harus menyemangati juga. Jadi kayak teman-teman yang masih ngerasa uh, masih sedih-sedih segala macam, kita harus empower each other gitu. Oke. Betul. Jadi memang harus support juga satu sama lain. Kalau misalkan ada yang belum pede, nah itu Yes. bisa juga di-empower satu sama lain seperti itu. Nah, kalau misalkan dilihat dari sosial media, namanya sosial media mungkin kan pasti yang ditontonin yang baik-baiknya aja nih Kak. Nah, kalau ada sebenarnya ada nggak sih dukanya gitu kan, kalau kita ngomongin suka dan duka. Mungkin kalau sukanya banyak ya Kak, entah itu bertemu dengan yang lain, menjalin relasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dukanya sebenarnya ada nggak sih Kak dalam dunia yang Kalau mungkin misalnya dukanya sih kemarin itu lebih ke pressure ya Kak. Soalnya kan di mana-mana kita pergi ke internasional itu buat membawa nama Indonesia. Jadi di SASH kita itu bukan lagi kayak Jawa Timur, Jawa Tengah, atau Jawa Barat, tapi SASH kita itu udah Indonesia. Secara Indonesia tuh besar banget, dan power dari pageant loversnya juga banyak banget yang support kita. Jadi kita tuh kan pasti punya pressure ya, berangkat ke sana tuh kita pengen memberikan yang terbaik buat Indonesia. Jadi selama kompetisi di sana pun juga kita ngerasa kayak kita harus do our best buat Indonesia gitu. Nah, jadi dukanya itu lebih ke kalau misalnya kita udah memberikan our best tapi ternyata hasilnya kurang baik atau tidak sesuai ekspektasi kita, atau setiap harinya ada perlakuan yang menurut mereka kurang pantas segala macam. Secara kan netizen juga banyak banget, jadi mungkin aku juga kadang ngebacain haters komentar negatif segala macam, jadinya sedih segala macam gitu-gitu Kak. Oke, tapi di luar itu berarti nggak ada lagi ya Kak? Karena aku pernah dengar juga nih katanya dukanya salah satunya pakai crown itu berat gitu karena harus berjam-jam. Untungnya sih kemarin crown aku tuh nggak berat, jadi aku tuh thanks God gitu. Jadi yang lain tuh teman-teman aku pada crownnya udah 5 kilo, 3 kilo gitu. Sedangkan crown aku tuh modelnya udah yang model simple, casual, minimalis, jadinya lebih kayak ringan gitu Kak. Jadi aku sih nggak ada komen ya tentang crown beratnya, masih aman-aman aja. Syukurlah, berarti memang beda-beda ya setiap crown ada Betul. beratnya juga gitu. Nah kalau untuk yang kakak idolakan ada nggak sih Kak, dan siapakah sosok yang kakak idolakan, mungkin bisa di-share Siapa juga. ya Kak? Kalau mungkin dulu ada ya, tapi kalau misalnya sekarang sih lebih mikirnya ya, kalau misalnya kita mikirin orang lain, jatuhnya kita ya mencontoh dia gitu, kayak ya nggak apa-apa sih kalau misalnya hal positifnya kita contoh, tapi kalau sekarang sih aku bener-bener lebih fokus buat diri aku sendiri. Jadinya kayak ya udah, apa yang goals di otak aku pengenin, aku harus terus tekun untuk bisa mencapai titik itu gitu. Jadi lebih fokus aja sama diri sendiri sih sekarang. Bisa nggak usah join nggak? Oke, jadi memang mencintai diri sendiri itu sangat-sangat penting Iya, ya Kak ya. Oke, jadi emang tadi poinnya adalah jangan banding-bandingin sama yang lain, jadi betul. harus kenalin dulu diri sendiri karena yang paling tahu diri Iya, sendiri adalah sebenarnya kita juga gitu. Salah satu mungkin yang penting dijaga juga untuk masuk ke dunia pageant adalah mungkin menjaga kesehatan tubuh setuju. dan juga kesehatan kulit. Nah, kalau menurut Kak Bella sendiri, menjaga kesehatan Aduh, kulit itu penting nggak sih Kak? Terus gimana caranya Kakak menjaga kesehatan kulit? Karena dari tadi aku silau banget nih Kak Bella, ternyata wow, glowing banget aduh, itu gitu. mah udah nggak perlu ditanya deh kayaknya Kak. Itu tuh sesuatu hal yang sangat-sangat penting banget bagi aku, atau mungkin emang sebagian banyak perempuan ya di Indonesia tuh pasti ngerasa kayak kalau misalnya kulitnya lagi bermasalah dikit tuh udah pasti kayak aduh gimana nih cara memperbaikinya segala macam gitu kan. Nah kalau misalnya aku panik banget, jadi Panik ya. grooming. Pukul ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri sih dulu tuh aku 2020-an emang sempat jerawatan Kak, sempat jerawatan parah banyak banget, dan itu aku tuh kayak bener-bener bingung banget
dari dulu tuh kesehatan kulit tuh emang penting banget Kak. Tapi aku sekarang udah bersyukur banget sih bisa di titik sekarang. Wow, luar biasa. Jadi pernah juga mengalami masa-masa jerawatan juga ya Kak. Jadi nggak Iya, langsung yang benar-benar oh, seperti sekarang gitu, iya. karena ada prosesnya juga gitu. Jadi it's okay karena normal ya Kak, karena kan pasti kita punya hormon juga yang mengakibatkan kulit mungkin jadi beruntusan atau mungkin ada jerawat juga seperti itu. Jadi memang terbiasa Yap, saja untuk setuju. merawatnya gitu. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan kulit, Kak Bella sendiri menerapkan pola hidup seperti apa sih Kak? Mungkin ada pola hidup khusus Kak? Karena kan ada banyak banget nih sekarang, ada yang menerapkan Iya. vegan lifestyle atau mungkin yang lain. Kak Bella seperti apa Kak? Hmm, maaf ya, aku salfok sama komentar-komentarnya. Kalau misalnya sekarang sih aku nggak vegan, soalnya jujur kalau misalnya masalah makanan, aku tuh orangnya nggak bisa diatur banget, soalnya makannya banyak, terus berantakan, sering banget makanan gorengan, tepung segala macam tuh pasti aku makan. Tapi mungkin kesehatan yang lain yang aku terapin tuh lebih banyak ke aku lately tuh aku lagi sering banget main olahraga, kadang main golf, kadang main basket. Jadi dari situ tuh aku ngerasa kayak oke, kegiatan ini tuh setiap minggu harus aku lakuin biar kesehatan tubuh aku tuh terpenuhi. Yang pasti kan biasa kita harus minum air putih yang banyak. Jadi meskipun makanan aku yang ngaconya parah banget, tapi aku imbangin sama aku tuh nggak pernah minum minuman manis. Jadi aku selalu ordernya ya udah air putih aja gitu. Yang penting soalnya di otak aku kayak kalau misalnya kita udah makanannya udah berantakan, terus minumnya juga masih aneh-aneh tuh ngerasa kayak kasihan banget nih tubuh aku nih nggak ada kesehatannya sama sekali. Dan yang pasti aku konsumsi suplemen-suplemen vitamin segala macem, dan udah mulai memperkecil circle aku juga buat yang toksik-toksik tuh mending hempas aja, mending kita perkecil circle kita sama yang sehat-sehat aja biar kondisi kesehatan tubuh kita tuh juga terlindungi lah biar nggak capek-capek banget mikir gitu kan. Oke, luar biasa ya. Dan tadi aku juga agak salpok nih sama komen-komen ini, banyak testimonial ternyata ya. Bukan positif vibe, tapi positif vibe dari Kak Anwar. Olahraga juga Bella oke, rajin ibadah Bella Anwar, juga. Wow, all in package ya Kak Bella, luar amin. biasa. Nah, tadi kan mungkin udah di-share juga pola hidupnya kan, karena tadi rajin olahraga juga Iya. itu wajib banget, terus juga minum air putih. Terus menurut Kakak kalau misalkan kita konsumsi Iya. suplemen itu penting juga nggak sih Kak untuk kesehatan tubuh? Karena kan biasanya nih zaman sekarang apalagi cewek-cewek itu aplikasikan untuk skincare itu dari luar doang gitu Kak, Iya. dari nggak dirawat. Kalau menurut Kakak dari dalam tuh sebenarnya kita Tadi perlu aku juga nggak juga sih udah untuk menjaganya? sempat sampaikan kalau misalnya salah satunya dengan mengkonsumsi suplemen vitamin segala macam. Soalnya menurut aku itu tuh sangat penting. Soalnya dari kejadian aku pas yang kemarin jerawatan parah sampai sekarang aku bisa pelan-pelan membaik kondisi kulit wajahnya. Kenapa? Karena aku emang selalu rutin banget untuk konsumsi suplemen dari dulu sampai sekarang. Karena aku mikirnya kalau misalnya kita cuma melakukan skincare atau treatment ke klinik, tapi yang kita konsumsi itu nggak baik buat tubuh kita, atau banyak juga virus-virus bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita tapi kita nggak punya tamengnya, itu percuma. Yang kita obatin cuma di luar-luar, tapi kan emang balik lagi, jerawat keluar tuh karena hormon, jerawat keluar tuh karena apa yang ada di dalam tubuh kita tuh nggak bagus gitu. Jadi kita tuh harus malahan, menurut aku sebelum kita mencoba skincare, kita tuh harus perbanyak, kita harus memberikan suplemen yang bagus buat tubuh kita. Jadi mending kita obatinya tuh dari inner dalam dulu. Kalau misalnya udah kita menemukan suplemen yang bagus, kita menemukan sesuatu yang bagus, baru kita cari skincare atau segala macamnya yang buat di luar gitu. Lebih bagusnya sih buat yang dalam dulu ya. Luar bisa diem belum? Oke, jadi semuanya memang Iya. harus balance ya Kak ya. Dari dalam, dari luar, terus dari lifestyle-nya juga. Jadi harus balance sehingga mungkin kesehatan kulitnya juga Setuju. menjadi maksimal gitu. Nah, ini tipsnya oke banget dari Kak Bella. Tadi kan Kak Bella sempat mention kalau suplemen untuk vitamin mungkin yang bisa menjaga kesehatan kulit itu perlu banget. Nah, sebenarnya ada nggak sih Kak kayak kandungan-kandungan nutrisi yang perlu kita asup untuk menjaga kesehatan
kulit kita. Menurut kakak ada apa aja di vitaminnya? Karena kan dari banyaknya vitamin mungkin yang bagus untuk kulit adalah vitamin Kalau apa sih? misalnya aku sih, soalnya kemarin pas aku lagi jerawatan parah itu, aku sampai konsultasi ke dokter kulit juga gitu-gitu Kak. Nah, emang dari awal dokter kulitnya pun juga menyarankan aku untuk mengkonsumsi vitamin C, vitamin D, vitamin E, terus ada kandungan zincnya juga. Zinc itu bagus banget buat kesehatan kulit kita. Jadi cari zincnya yang tinggi, terus harus ada fish oilnya juga, omega 3-nya, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh orangnya juga nggak suka ribet kalau misalnya kita harus beli suplemen yang oke, aku beli vitamin C sendiri, oke, aku beli vitamin E sendiri, beli zinc sendiri, beli omega 3 fish oil sendiri, itu kayaknya aduh, aku mengkonsumsi banyak banget suplemen setiap harinya, jadi aku harus cari satu yang praktis gitu, aku lebih sukanya gitu. Jadi harus nemuin satu suplemen yang tadi memiliki kandungan yang kayak vitamin C, vitamin fish oil, Iya. zinc gitu-gitu ya Kak. Jadi memang praktis dan open Mm-mm. package gitu. Nah, kalau kakak sendiri ada alternatifnya untuk menemukan wah suplemen apa nih yang udah ada kandungan yang kakak sebutin tadi Kak? Kemarin-kemarin tuh aku sempat keliling-keliling, aku sempat nyari-nyari mana yang terbaik buat tubuh aku. Tapi lately tuh kayak kurang lebih udah 3 bulanan aku konsumsi itu dari Nutriwell yang Vita Glow, ya kan? Yang warna pink. Nah, iya bener yang itu. Iya, itu soalnya di dalamnya tuh kan kandungannya lengkap banget tuh Kak. Setahu aku tuh dia tuh udah ada zincnya, udah ada omega 3-nya, udah ada vitamin E-nya juga, ya kan? Bener gak sih? Betul banget Kak, Iya, karena aku izin menambahkan juga ya Kak, karena di Nutriwell Vita Glow ini merupakan produk yang iya. terbilang baru juga, karena Hmm. dia ini benar-benar oke banget kandungan vitaminnya yang bisa menjaga kesehatan kulit. Seperti yang tadi Kak Bella sebutkan ya, Iya. ada asam lemak omega 3, di mana asam lemak omega 3 itu terdapat ada EPA sama DHA, itu bisa juga melembabkan kulit, kemudian bapan kulitnya juga lebih terjaga. Lalu mungkin kalau misalkan ada jerawatnya Bener, oleh bener. Nutriwell Vita Glow. Jadi memang harus yang Iya. bersertifikasi BPOM juga. Jadi kalau misalkan sahabat Nutriwell ada questioning atau mungkin lagi cari suplemen untuk tubuh dan kulit, nah aku saranin banget Iya. sih untuk Nutriwell Vita Glow karena sudah tersedia di apotek-apotek terdekat. Lalu kalau misalkan ke mall udah bisa ditemuin juga di Oh, Guardian, di Watsons, lengkap di ya. Natural Farm, dan ini juga sudah ada, betul, ada di Hmm. Tokopedia ini Nutriwell. Jadi ini salah satu produk yang sangat best seller karena banyak testimoninya yang bilang kalau Mm-mm. misalkan rutin konsumsi ini tuh kesehatan Iya. kulitnya jadi oke banget, terus jadi nggak gampang jerawatan, terus kalaupun jerawatan Cepet juga banget. Iya. jadi cepet hilang gitu karena peradangannya bisa dibantu oleh si kandungan tadi fish oilnya juga, ada green tea extract, ada selenium Iya. dan juga ada Bener. zincnya Setuju seperti itu. banget. Nah kalau misalkan Kak Bella sendiri konsumsinya itu pada saat kapan Kak? Kalau misalnya aku konsumsinya biasanya tuh kan aku tuh jarang sarapan. Jadi aku tuh biasanya habis makan siang. Jadi aku makan siang dulu, terus aku konsumsi Vitaglo ini 1 kapsul aja setiap harinya. Jadi nggak perlu 2, nggak perlu 3. Dan isinya juga 60 kapsul kan. Jadi kita beli satu itu bisa dipakai sampai 2 bulan. Itu hemat banget, awet banget, dan pastinya banyak banget efek yang kita dapatkan setelah kita konsumsi itu. Karena yang aku rasain tuh emang kemarin-kemarin tuh aku tuh masih ada kadang tuh 1 2 tuh masih keluar tuh jerawat, tapi semenjak aku konsumsi ini tuh kayak sering banget tiba-tiba aku baru konsumsi nih, dia tuh padahal baru mau muncul, besokannya udah hilang.
terus kadang ada yang udah keluar, besokannya udah mengering, itu cepet banget. Dan yang aku rasain juga tuh pasti di kekenyalan kulit aku. Secara meskipun kita baru umur berapa, tapi kan kita udah harus mikir buat masa depannya, masa tua kita kan, kulit kita nggak boleh kering, kulit kita nggak boleh keriput, jelek, segala macem. Jadi kayak dari awal, dari sekarang itu aku harus mempersiapkan fondasi-fondasi yang kuat, dan salah satunya karena aku mengkonsumsi ini, gitu. Kamu bisa mau, aku mau. Oke, jadi memang Iya, investasi kulit ya Kak untuk masa depan, karena kalau misalkan seiring bertambahnya usia kan produksi kolagen di dalam tubuh kita juga berkurang gitu, jadi kita juga perlu asupan nutrisi yang bagus untuk iya, kulit, jadi waktu tuanya nanti dibilang wah awet iya. muda nih, ternyata karena memang lifestyle-nya yang oke gitu. Ada 60 soft gel, bentuknya soft gel, kalau misalkan untuk konsumsinya bisa satu soft gel per hari, dan bisa dikonsumsi juga setelah makan pagi, atau mungkin mau kelewat di sarapan pagi boleh, di siang atau mungkin sebelum tidur juga boleh, per hari ya untuk Nutriwell Glow-nya seperti itu. Oke, Kak Bella, karena kan hari ini topik kita itu membahas tentang how to look effortlessly beautiful with Vita Glow. Nah, aku pengen tahu nih, menurut kakak meaningnya beautiful itu apa sih Kak? Meaningnya cantik itu menurut aku the way you appreciate yourself, nggak banding-bandingin sama orang lain, the way your inner beauty speak. Jadi kayak kita kayak ya ampun, di dunia ini mah semua cewek kalau kita lihat dari luar mah semuanya cantik, tapi kan kita belum tahu dalamnya kayak gimana. Jadi menurut aku cantik itu ketika kita bisa berbuat baik sama orang lain juga, ketika kita bisa memanusiakan manusia, nggak mandang siapa dia, levelnya di mana, segala macem. Lebih ke arah-arah sana sih, Kak. Oke, jadi memang attitude juga perlu ya Kak. Definisi cantik itu kayak all in package, dari hatinya juga cantik gitu, nggak cuma dari appearance-nya aja yang cantik gitu. Jadi, memang banyak sekali, karena kan menurut orang cantik itu relatif ya kayak Kak the ya. way you can appreciate yourself Next, juga. Kan kalau misalnya kamu aja nggak appreciate sama diri kamu, terus siapa yang bisa appreciatein kamu, kan gitu. betul banget, setuju sama Kak Bella. Nah, kalau untuk beauty rutin apa aja sih Kak yang udah Kakak terapkan selama ini Kak, yang nggak pernah di skip gitu? Mungkin bisa di-share Setiap juga hari sama ya, sahabat Nutriwell. tiap hari itu yang pasti cuci muka, pakai skincare. Aku tuh juga bukan orang yang suka pakai skincare sampai 6 step, sampai 8 step, sampai 10 step. Aduh, itu kebanyakan, buang-buang duit, takes time, terus kayak ya nggak simple, nggak praktis aja. Kalau misalnya aku tuh sukanya yang simple-simple, yang cuman ya udah cuci muka, terus pakai lotion, pakai toner, udah pakai krim pagi, udah cuman kayak gitu, pakai sunblock doang, cuman 3 step aja udah cukup. Terus yang pasti biar biar kulit kita juga aman, yang pasti yaitu tadi konsumsi air putih segala macem, pokoknya kurangin minum alkohol juga, ngerokok segala macem, pokoknya yang nggak baik itu aku hindarin banget, bisa mungkin nggak melakukan itu. Terus lebih ini yang aku konsumsi suplemen Vitaglow. Selain aku konsumsi Vitaglow, aku konsumsi juga yang lainnya dari Nutriwell. Jadi banyak banget suplemen yang masuk dalam tubuh aku, karena itu aku mikirin buat jangka panjangnya, nggak mikirin sekarang doang. Kita mikirin 10 tahun, 20 tahun kemudiannya. Udah, terus skincare malam setelah aktivitas, sesimpel itu sih, nggak yang ribet-ribet juga. Yang penting mungkin jangan lupa untuk bersihin muka ya Kak, kalau misalkan udah seharian aktivitas di luar, karena mungkin penggunaan makeup atau skincare-nya juga bisa menyumbat kalau terlalu lama, jadi harus sering-sering membersihkan muka juga. Yang penting tadi rutin untuk mencuci muka, mungkin toner juga, pelembab, sunscreen yang penting banget sekarang ya, karena sedang digalakan sunscreen tuh, walaupun di dalam ruangan juga harus pakai sunscreen. Soalnya kita nggak tahu kan sinar UV matahari itu zaman sekarang tuh kayaknya udah makin pinter, makin canggih sama kayak kita gitu. Dia bisa masuk lewat mana aja. Kayak gini cuma ada celah dikit kan, kita nggak tahu dia bisa masuk apa enggak. Jadi better kita memprotek diri kita sejak dini daripada kita ntarnya menyesal. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang suplemen, karena kan tadi kalau misalkan kita harus beauty rutinnya mungkin yang udah diterapkan dari luar, kita juga mesti diterapkan dari dalam. Nah, karena banyak banget nih Kak suplemen-suplemen, kalau misalkan kita masuk ke toko suplemen atau mungkin ke supermarket. Sebenarnya kalau Kakak sendiri
pertimbangannya untuk milih sebuah suplemen Kalau itu dari aku apa yang sih Kak? pasti dari ingredients-nya, komposisinya yang benar. Terus berapa ini sih apa sih servingnya tuh loh, kayak banyaknya sesuai nggak, iya, sesuai nggak sama Komposisinya. yang aku butuhin, kayak gitu-gitu sih Kak. Dan ngelihat dia bakalan aman nggak ya sama diri kita, yang pastinya BPOM juga ya kan, harus banget halal teruji secara klinis. Terus kita juga harus cek-cek tuh dia itu uh, secara pengemasan, secara memproduksinya itu pakai teknologi kayak gimana, segala macem gitu sih yang aku perhatiin. Oke, jadi dari sekian banyaknya apa namanya vitamin dan suplemen, jadi memang perlu diperhatikan yang pertama Yap. harus tersertifikasi dengan BPOM karena kan ngeri juga ya. Zaman sekarang tuh banyak banget beredar vitamin-vitamin yang palsu Iya, tanpa ada serem identitas BPOM. banget. Jadi kalau Nutriwell tuh udah hafal juga dan sudah bisa tersertifikasi oleh BPOM. Jadi bisa di-scan Iya. ada QR code-nya. Jadi buka apps-nya BPOM langsung di-scan nanti sudah muncul ya kodenya dari BPOM. Kemudian juga Nutriwell merupakan nomor 1 suplemen dan vitamin dari Kanada. Jadi dia itu kepanjangannya Nutrition for Wellness gitu. Jadi memang dia dibuat dengan bahan-bahan yang mutakhir, lalu teknologi juga teknologi yang canggih dari kalau misalkan dari Kanada pasti kita tahu semuanya lah ya. Dia tuh negara yang itu gitu. Jadi kalau misalkan mau pilih vitamin, ingatnya Nutriwell karena Nutriwell juga nggak cuma ada vitamin, jadi ada banyak banget nutrisi yang bagus untuk tubuh. Karena kalau kita makan sehari-hari, mungkin dalam proses pemasakannya juga banyak banget vitamin sama mineral yang hilang sehingga kita mungkin perlu penambahan asupan nutrisi dari vitamin dan suplemen. Salah satunya mungkin dari Nutriwell gitu. Oke. Next question, aku mau tahu nih kalau misalkan kakak kan kelihatannya apa namanya body goals banget gitu kak. Enggak sih. Itu kakak gimana sih kak cara mendapatkan body goalsnya? Apakah karena pola makan, mungkin ada jam makan malam yang biasanya kakak terapin nggak kayak udah stop jam segini makannya gitu? Ada nggak? Nggak ada sih kak. Cuman lebih ya itu memperbanyak olahraga aja, aktivitas yang bisa bikin badan kita gerak aja deh pokoknya. Jangan sampai kayak kita cuman tidur-tiduran aja, kerjaannya cuman seharian makan tidur makan tidur makan tidur. Iya, belum rebahan. Aduh, mending kita produktif deh jadi anak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita udah dikasih umur panjang sama Tuhan, ya kita harus manfaatkan dengan baik kan. Kita harus produktif setiap harinya. Lebih ke arah situ sih kak. Kalau misalnya makanan paling aku start makan itu di jam 12 siang. Jadi kalau misalnya pagi tuh aku emang skip banget buat sarapan. Aku tuh langsung makan siang, sudah kalau misalnya malamnya mah bebas sampai jam berapapun selaparnya. Gitu. Lebih ke body, lebih ke itu olahraga. Oke. Ya. Olahraga. Kaget gue. Tapi kalau olahraga sendiri mungkin di awal kakak sempat sebut ada olahraga apa aja yang dilakukan. Nah, mungkin yang ketinggalan di sini belum tahu nih kak olahraga apa sih yang seringnya kakak lakukan? Aku lately lagi suka main basket sama main golf. Kenapa aku pilih? Karena kalau misalnya yang basket itu aku lebih mikirnya dia tuh cepat banget buat ngeluarin keringat dari dalam tubuh aku. Jadi kayak main cuma 2 jam tapi keringatnya tuh udah kayak gobios banget. Jadi aku suka. Halo, sepertinya ada kendala koneksi. Halo. Udah. Di aku agak muter kak untuk visualnya sepertinya agak-agak delay gitu. Apakah sudah jelas sekarang kak? Kalau di aku sih kakaknya yang kayak ngeblur gitu. Bentar. Aman nggak tuh? Oh iya, oke. Siap-siap. Nah mungkin di sini sahabat Nutriwell bisa tolong komen di kolom komentar. Aman nggak? Apakah sudah aman? Karena di aku Kak Bella agak-agak ngeblur gitu. Oke, it's okay. Mungkin kita akan pindah ke pertanyaan selanjutnya karena suaranya masih terdengar ya, ya? Gitu. Oke. Kalau menurut kakak sendiri, olahraga itu ada baseline-nya nggak sih kak? Biasanya kan
ada orang yang suka olahraga pagi, siang, sore. Menurut kakak ada nggak sih best time-nya? Dan kalau kakak sendiri biasanya olahraganya itu pada waktu kapan, Kak? Gue pukul dulu ya, Mas. Jadi kalau misalnya masalah best time buat olahraga sih mending kayak ke search Anwar, seniatnya kita aja setiap harinya kita mau olahraga jam berapa kan. Jadi dia tuh bangun pagi udah langsung kayak pengen olahraga ada. Nah kalau misalnya siang-siang tiba-tiba gabut terus dia pengen olahraga juga, ya bebas-bebas aja. Itu malah olahraga itu jam 8 ke atas malam. Soalnya kalau misalnya pagi sampai sore tuh kebanyakan aku masih beraktivitas, masih kerja. Jadi aku sempetin pokoknya di hari itu aku bisanya kapan ya itu aku harus ada waktu luang buat olahraga. Tapi kalau basket sih di malam hari selalu. Soalnya bisanya jam segitu, Kak. Oke, jadi Yap, harus ada waktu ya, sesibuk apapun pasti menyempatkan untuk olahraga karena itu penting juga untuk kesehatan seperti bener. itu. Oke Kak, karena mungkin ada Iya. kendala sinyal, mungkin untuk mempersingkat waktu juga, kakak boleh tolong merangkum atau mungkin berikan closing statement mengenai topik yang sudah aku di kolom komentar tentang how to look effortlessly beautiful with Vita. Oke, Silakan Kak. jadi buat teman-teman yang dari tadi, dari pertama sampai sekarang, nyimak banget pembahasan kita, ngobrol-ngobrol kita ini. Menurut aku sih, how to look effortless beautiful, itu yang pasti pertama kita harus memperbaiki diri kita sendiri dulu, kita harus appreciate ourselves, kita harus memberikan sesuatu yang bagus untuk diri kita. Nah, gimana sih caranya memberikan sesuatu yang bagus untuk diri kita? Ya, dengan cara kita konsumsi makanan sehat, dengan cara kita olahraga, dengan cara kita minum air putih yang banyak, dengan cara kita mengkonsumsi suplemen yang baik dan bagus untuk tubuh kita. Kalau aku pribadi, aku sudah mengkonsumsi Vitaglow ini kurang lebih di 3 bulanan. Dan efek yang aku dapatkan, yang teman-teman bisa lihat, kulit aku tuh lebih glowing. Kenapa? Bukan karena make up, ini karena emang kondisi skin barrier aku udah jauh membaik karena aku mengkonsumsi suplemen ini, karena aku rutin banget mengkonsumsi ini setiap hari 1 kapsul aja. Itu tuh bener-bener bikin kulit aku yang kemarin tuh dry skin banget karena aku tuh jarang lotionan, terus kayak kalau misalnya inget aja aku baru lotionan. Nah itu tuh bener-bener memberikan efek jadinya lebih kayak shiny gitu tuh, buat kulit tuh juga kenyal juga. Dan yang pasti bekas-bekas jerawat yang udah ada di wajah aku yang udah lama ini udah mulai pudar, mulai bye-bye dari hidup aku. Jadi ya itu, kalau misalnya kalian pengen kelihatan cantik tapi effortless, kayak aduh aku tuh males makeup, enaknya aku ngapain ya, konsumsi vitamin yang bagus buat tubuh kalian. Jadi nggak perlu kita makeup setiap hari, kita keluar nggak makeup pun kita udah confident. Ya kita harus terapin itu di dalam diri kita, konsumsi suplemen. Oke, luar biasa, lengkap banget informasinya, sangat-sangat menginspirasi Kak Bella. Terima kasih banyak karena tadi mungkin dari sahabat Nutriwell bisa nyatet juga nih untuk tips-tips yang sudah disampaikan. Tapi kalau misalkan ketinggalan live-nya, jangan khawatir karena live ini akan aku simpan juga di Instagram feed-nya Nutriwell. Jadi untuk yang belum follow, silahkan follow, dan untuk yang pengen dapetin giveaway-nya, boleh screenshot Instagram live kita saat berlangsung. Nah, mungkin bisa di tag juga ke nutriwell.id. Jangan lupa follow nutriwell.id dan follow Kak Bella juga. Semoga kedepannya bisa terus sehat juga sama-sama semuanya. Amin. Dan semoga kita juga bisa bekerja sama, tempatkan waktunya sore-sore ini di Nutriwell. Semoga sehat. Salam juga buat Kak Anwar. Iya, thank you semuanya. Oke. Mohon maaf semuanya apabila ada salah kata. Aku akhiri. Selamat siang dan Bye bye. Happy bye. weekend. Happy Thank you, weekend. Kak.